Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di pelatihan instalasi penerangan tenaga listrik. Saat ini kita akan belajar materi tentang teori dasar listrik. Nah, di sini saya sebagai pengajar, perkenalkan, saya Zainul Widesuara, ahli muda di Kementerian SDM. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mampu menerapkan teori dasar listrik. Nah, dari pembelajaran ini harapannya ada beberapa indikator yang akan dihasilkan. Yang pertama, diharapkan Bapak Ibu dapat menjelaskan teori dasar listrik. Apa saja teori-teori dasar listrik ini? Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi jenis rangkaian listrik. Nah, jenis rangkaian listrik ada rangkaian seri, paralel, ini seperti apa, dan terakhir adalah mampu melakukan pengukuran rangkaian listrik menggunakan alat ukur. Nah, dari sini kita akan coba melakukan persepsi dulu. Coba Bapak Ibu bayangkan, saat ini kita hidup tanpa listrik. Apakah kita bisa hidup tanpa adanya penerangan? Menurut Bapak Ibu? Gelap, Pak. Tidak bisa. Gelap ya? Tidak bisa ya Bapak Ibu. Ya, karena dengan adanya penerangan kita bisa melakukan aktivitas, misalnya di malam hari. Karena kalau tidak ada penerangan kita tidak akan beraktivitas. Bahkan apakah kita bisa hidup tanpa alat komunikasi seperti HP Bapak Ibu? Balik lagi ke zaman dulu, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Ya, balik ke zaman dulu Pak ya, zaman di mana kita itu belum belum punya alat komunikasi ya, jadi kita tidak bisa berhubungan secara langsung, jadi pakai surat. Bahkan seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita belajar tidak bisa pakai laptop karena tidak ada listrik. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan ini semuanya membutuhkan listrik sebagai sumber daya utamanya. Nah, kemudian listrik ini kan kita tidak bisa lihat Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ada listrik atau tidak? Ada yang bisa membantu menjawab? Gimana caranya? Ya, agar listrik ini bisa kita tahu ada tidak, maka kita perlu menggunakan alat ukur listrik. Nanti kita akan simak satu persatu. Nah, untuk pembelajaran awal dari dasar listrik ini, kita akan melihat apa saja dasar-dasar listrik. Nah, listrik itu teman-teman harus mengetahui adalah sifat daripada tegangan dengan satuan V, arus dengan satuan I, dan hambatan dengan satuan R. Nah, kalau kita analogikan dalam sebuah uh, pipa yang mengalir air. Jadi tegangan ini dianalogikan sama dengan tekanan dalam sebuah pipa. Air yang mengalir ada tekanannya. Kemudian arus dianalogikan sebagai aliran air ya. Kemudian hambatan kawat itu adalah seperti ukuran pipanya sebesar apa. Semakin besar ukuran pipanya, maka semakin banyak arus yang mengalir seperti itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini mengacu dengan suatu hukum ya, namanya hukum dalam listrik, yaitu suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu pengantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Jadi intinya apa? V sama dengan I dikali R. Nah, ini I adalah arusnya, sedangkan R adalah hambatannya. Jadi kalau kita ingin mencari tegangan, maka kita harus mampu tahu dulu berapa arusnya dan tegangannya. Begitu juga jika kita ingin mengetahui arusnya, maka tegangan dibagi arus. Makanya rumusnya untuk mudah kita mengingatnya itu adalah menggunakan segitiga seperti ini. Nah, kemudian ada hukum yang kedua, Bapak Ibu, yaitu namanya hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini apa? Yaitu arus yang masuk dari suatu titik percabangan, ini ada arus yang masuk dalam suatu rangkaian listrik, maka akan total arus yang keluar dari I2 dan I3 itu pasti sama. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi misalnya I1 ini 5 ampere, I2 misalnya 2, ini 3. Jadi totalnya pasti 5 atau ini 3 atau 2 seperti itu. Itu adalah hukum Kirchhoff. Nah, kemudian ini adalah videonya. Ini kita bisa nanti lihat ya seperti apa seperti yang saya jelaskan sebelumnya bagaimana sifat daripada arus, tegangan dan resistansi itu. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat analoginya. Makin kencang juga airnya, dan resistansi atau hambatan itu kita anggap seperti valve atau katup. Semakin besar valve atau tutupan katupnya, maka semakin kecil debit atau arus air yang mengalir pada pipa ini. Sedangkan daya listrik itu seperti air yang keluar pada selang.
Ya, itu Bapak Ibu ya, penjelasan singkatnya, nanti videonya saya akan share. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini dikenal dengan dua jenis ya Bapak Ibu. Jadi ada namanya rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu adalah, misalnya ini ada baterai, dua baterai, baterai yang kutub negatifnya dihubungkan ke kutub positif di baterai yang satunya. Begitu seterusnya. Sedangkan rangkaian listrik paralel, maka kutub positif satu baterai dihubungkan dengan kutub positif baterai yang lainnya. Sedangkan kutub negatif dihubungkan ke kutub negatif baterai yang lainnya. Inilah namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian untuk pengukuran listrik, Bapak Ibu ketika ingin melakukan pengukuran listrik, kita bisa menggunakan namanya alatnya multimeter. Nah, ini adalah contoh alat multimeter. Jadi di sini nih ada satuan tegangan ya, V. Ini tanda lurus ini artinya adalah arus searah. Nah, kalau yang ini V bolak-balik, ini adalah arus bolak-balik. Nah, ini kita bisa menggunakannya dengan memilih selektornya ya, tergantung daripada apa yang mau kita ukur. Misalnya untuk ampere meter kita digunakan untuk mengukur arus, jadi satuannya di ampere ini. Kemudian untuk mengukur tegangan kita pilih voltmeter, dan yang terakhir ohmmeter untuk mengukur hambatan seperti itu. Nah, kesimpulan daripada materi ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu diharapkan dengan telah mengikutinya daripada pembelajaran ini, Bapak Ibu itu mampu memahami hubungan antara tegangan arus dan hambatan sesuai dengan prinsip hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa membedakan rangkaian seri seperti apa beserta rangkaian paralel, dan yang terakhir adalah mampu mengukur listrik untuk arus, tegangan, dan hambatan. Bapak Ibu di sini apakah sudah pernah menggunakan multimeter sebelumnya? Ada yang sudah Saya pernah? belum, Pak. Belum ya Pak Guntoro ya, berarti tepat buat Pak Guntoro Belum, Pak. pelatihan ini. Nanti kita akan membuat praktek ya Pak Guntoro ya untuk pelatihan ini. Baik, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan untuk join di Kahoot ya melalui link ini. Nanti masukkan kodenya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kuis untuk melakukan evaluasi daripada pembelajaran yang sudah diikuti pada sesi siang hari ini. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, tanpa listrik kita masih hidup dalam kegelapan. Memahaminya berarti menguasai masa depan. Ini adalah kutipan dari Nikola Tesla. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tepat untuk belajar tentang dasar-dasar teori listrik, karena ini adalah masa depan yang diperlukan untuk kita terus mengembangkan teknologi. Karena semua teknologi juga membutuhkan listrik sebagai catu daya sumber utamanya. Baik, demikian dari saya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Bapak Ibu? Apakah sudah dipahami ya? Cukup? Kami cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.